Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita dapat bersama sekali lagi pada malam hari ini, meskipun kita beribadah secara online. Jadi sebelum kita lebih lanjut kepada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami mempunyai kesempatan sekali lagi untuk mendengar dan juga belajar daripada firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami dari permulaan pemberitaan firman Tuhan hingga selesainya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, satu topik yang sederhana yang sama-sama kita renungkan pada malam ini adalah menyatakan kemuliaan Allah. Jadi teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-44. Jadi memang ini satu pembacaan yang sangat panjang, tapi saya ambil satu ayat untuk menyokong topik renungan kita pada malam hari ini, yaitu pada ayat yang keempat. Jadi ini satu peristiwa tentang kematian Lazarus. Jadi saya membaca ayat yang keempat untuk kita. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi ketika Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus, saudara dari Marta dan juga Maria, sakit tenat, Yesus tidak segera datang untuk menyembuhkannya. Tapi kita lihat pada ayat yang ketiga, mengatakan bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Bahkan Marta dan Maria mengirimkan kabar kepada Yesus dengan mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi ada 3 ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Itu terdapat pada ayat yang ketiga, kelima, dan juga ayat yang ke-36. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan juga ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dan juga ayat yang ke-36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi, namun pun demikian, Yesus tidak segera datang menyembuhkan Lazarus yang dia sangat kasihi itu. Yang menariknya, respon Yesus ketika mendengar kabar itu, Yesus tidak menunjukkan kesedihannya, melainkan mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bagaimana pula respon Marta dan juga Maria? Marta dan Maria sangat kecewa. Harapan supaya Yesus akan datang menyembuhkan saudara mereka tidak kesampaian. Ayat 21, maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan juga ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka sangat merasa kecewa karena Lazarus, saudaranya itu sudah mati, bahkan sudah dikuburkan 4 hari lamanya
ketika Yesus tiba di sana. Kalau kita melihat itu pada ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-39. Yesus menggunakan situasi itu dengan baik dan tepat. Yesus tahu bila ia harus datang dan apa yang harus ia lakukan sesuai waktunya. Dengan demikian, maksud dan tujuan Allah melalui Lazarus tercapai. Hingga pada akhirnya Allah pun dimuliakan di dalam diri Yesus, anaknya. Yesus menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah melalui dirinya dengan membangkitkan Lazarus yang telah mati karena sakit itu. Jadi melalui bagian ini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita alami pasti ada maksud Tuhan di sebaliknya. Seperti mana yang kita ketahui masa ini, keadaan yang terjadi di sekeliling kita pasti ada maksud Tuhan di sebalik semuanya itu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mencari tahu maksud Tuhan dari apa yang terjadi kepada diri kita ataupun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, bacalah firman Tuhan dan berdoalah agar kita dipimpin dan diberi hikmat untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Biarkanlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bahagiannya dan kita mengerjakan apa yang menjadi bahagian kita. Dan tetaplah percaya serta taat kepada Tuhan. Dengan demikian, maksud Tuhan akan terlaksana melalui hidup kita dan Tuhan pun akan dimuliakan. Jadi sampai sekian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.